Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin adalah seorang tukang becak yang sudah berpuluh tahun menarik becak di kota kecilnya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan pekerja keras, selalu berusaha menjemput rezeki hingga larut malam. Malam itu langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya bulan sabit yang redup. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan dan menyapu dedaunan kering di sepanjang jalan. Pak Udin baru saja mengantarkan penumpang terakhirnya ke sebuah rumah di pinggir kota. Ia berniat untuk pulang lebih awal malam itu, karena merasa tubuhnya lelah setelah seharian mengayuh. Namun di tengah perjalanan pulang, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan sebuah toko yang sudah tutup. Toko ini selalu sepi kalau sudah lewat jam 9 malam. Gumam Pak Udin pada dirinya sendiri, sambil menyandarkan becaknya di trotoar. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyulutnya. Asap rokok perlahan naik ke udara, melayang-layang sebelum hilang di telan gelapnya malam. Saat Pak Udin sedang menikmati rokoknya, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan suasana malam yang tenang mulai berubah menjadi mencekam. Pak Udin mengernyitkan dahinya dan menajamkan pendengaran, mencoba menangkap suara apapun yang mungkin ada. Namun tidak ada apa-apa selain bunyi angin yang berdesir. Tanpa sengaja pandangannya tertuju pada ujung jalan yang tidak jauh dari tempatnya berhenti. Di sana berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang. Wanita itu nampak kaku, dengan kepala yang tertunduk, dan rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Namun wanita itu tetap diam di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat mengamati wanita tersebut, Pak Udin merasa kasihan. Mungkin wanita itu sedang butuh tumpangan. Ia memutuskan untuk mendekati wanita itu dan menawarkan jasanya. "Permisi mbak, mau kemana ya? Saya bisa antarkan. Kebetulan becak saya lagi kosong," kata Pak Udin dengan suara yang sedikit bergetar ketika ia sudah berdiri cukup dekat. Wanita itu masih tidak memberikan respon, hanya berdiri membelakanginya dengan kepala yang tertunduk. Pak Udin mulai merasa merinding, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa takutnya. "Mbak, kalau memang butuh tumpangan, ayo naik saja. Saya antar kemanapun mbak mau," lanjutnya dengan suara yang sedikit lebih tegas. Wanita itu tetap diam. Pak Udin mulai merasa ragu. Apakah ini memang orang sungguhan atau hanya bayangan matanya saja? Namun sebelum ia bisa memutuskan untuk pergi, wanita itu perlahan mengangkat tangannya dan menuju ke arah jalan yang berlawanan dengan tempat Pak Udin datang. Gerakan itu sangat pelan, seolah-olah wanita tersebut berada dalam keadaan yang sangat lemah atau tertekan. Merasa tidak enak jika meninggalkan wanita itu sendirian di tengah malam, Pak Udin pun akhirnya berkata, "Baiklah, mbak saya antar. Tapi mbak harus duduk di becak, supaya saya bisa menggayuh." Lalu tanpa bersuara, wanita itu perlahan berbalik dan mulai berjalan ke arah becak Pak Udin. Langkahnya sangat lambat dan nyaris tidak terdengar, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Udin menahan nafas saat wanita itu semakin mendekat, mencoba untuk tidak memikirkan hal yang aneh. Ketika wanita itu naik ke atas becak, Pak Udin bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, lebih dingin dari udara malam yang sudah dingin sebelumnya. Ia mengangguk pelan dan mulai mengayuh becaknya, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Saat mereka mulai bergerak, Pak Udin mencoba mengajak bicara wanita itu lagi, untuk menghilangkan ketegangan yang dirasakannya. "Mbak, kalau boleh tahu mau kemana ya?
Sepertinya jalan ini cukup sepi, dan saya jarang lewat sini malam-malam. Wanita itu tetap tidak menjawab, hanya duduk diam dengan kepala yang tertunduk. Pak Udin mulai merasa tidak nyaman, tapi ia harus tetap mengayu becaknya, berharap bisa segera sampai di tempat tujuan dan menyelesaikan perjalanan yang aneh ini. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin asing jalan yang mereka lalui. Pak Udin tidak mengenali tempat ini sama sekali. Jalan yang biasanya ramai oleh kendaraan dan orang-orang, sekarang berubah menjadi sunyi dan gelap. Hanya ada pepohonan tinggi di kedua sisi jalan, dengan cahaya lampu jalan yang meredup. Hampir tidak cukup terang untuk menerangi jalan. Pak Udin semakin gelisah. Ia mencoba melihat wajah wanita itu, tetapi rambut panjangnya masih menutupi wajahnya. Dengan perasaan yang semakin tidak tenang, Pak Udin mengayuh lebih cepat, berharap bisa segera tiba di tempat tujuan dan berpisah dengan wanita misterius ini. Pak Udin terus mengayuh becaknya dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Jalanan yang mereka lalui semakin sepi dan gelap. Pepohonan tinggi di sepanjang jalan menjulang seperti bayangan raksasa yang mengintai, dan cahaya lampu jalan semakin meredup, seakan-akan enggan untuk menerangi malam yang mencekam ini. Hanya suara derak becak dan angin yang menghembus lembut, membawa aroma lembab dari tanah dan dedaunan yang basah. Sesekali Pak Udin mencoba dan berharap bisa melihat lebih jelas wajah wanita yang duduk di becaknya. Namun setiap kali ia mencoba, yang terlihat hanya punggung wanita itu yang membungkuk dan rambut panjangnya yang menutupi wajahnya. Hatinya semakin diliputi kegelisahan, tetapi ia mencoba menenangkan diri. "Mbak, kita hampir sampai apa belum? Jalan ini kok semakin sepi ya?" Pak Udin akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, mencoba memecah kesunyian yang semakin menekan. Wanita itu tetap diam, tidak ada tanda-tanda bahwa ia mendengar atau akan menjawab. Pak Udin merasa semakin tidak nyaman. Biasanya penumpangnya akan berbincang, atau setidaknya memberitahu tujuan mereka dengan jelas. Tapi wanita ini berbeda. Ia benar-benar hening, seperti bayangan yang mengikutinya tanpa suara. Sementara itu kabut mulai turun perlahan, menyelimuti jalanan dengan lapisan tipis yang membuat pandangan menjadi samar. Pak Udin merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Tangannya yang menggenggam stang becak mulai gemetar, entah karena udara malam atau rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Ketika becak mereka memasuki sebuah tikungan, jalan di depan mereka berubah menjadi lebih sempit dan dipenuhi kabut tebal yang membuat segalanya nampak suram. Pepohonan di kedua sisi jalan nampak semakin rapat, seperti ingin menelan mereka ke dalam kegelapan. Pak Udin mulai bertanya-tanya, apakah ia telah tersesat? "Mbak, ini jalannya kemana ya? Saya kok tidak kenal daerah sini. Biasanya saya tahu semua jalan di kota ini," ucap Pak Udin. Suaranya mengandung nada cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Wanita itu akhirnya bereaksi, tetapi tidak dengan cara yang diharapkan Pak Udin. Ia perlahan mengangkat tangan dan menuju ke arah yang lebih jauh di depan, sebuah jalan kecil yang nampak semakin tertutup kabut. Gerakannya masih pelan, seakan-akan ia berada di dalam mimpi, tidak sepenuhnya sadar akan sekelilingnya. Pak Udin merasakan dorongan kuat untuk berhenti, untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Tetapi ada sesuatu dalam cara wanita itu menunjuk. Cara ia duduk diam dengan misteri yang melingkupi dirinya, yang membuat Pak Udin merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintahnya. "Baiklah, kita terus saja. Tapi kalau ada yang aneh, saya berhenti ya Mbak," kata Pak Udin lebih kepada dirinya sendiri daripada ke wanita itu, mencoba memberikan keberanian pada dirinya sendiri.
Ia kembali mengayuh, tetapi kali ini lebih lambat. Setiap kali roda becaknya berputar, suara itu menggema dalam kesunyian malam, menambah keheningan yang menakutkan. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. Hati Pak Udin semakin dipenuhi dengan firasat buruk. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah jalan yang lebih sempit lagi, hampir seperti lorong yang diapit oleh pepohonan tinggi dan lebat. Jalan ini nampak seolah-olah tidak pernah dilalui oleh siapapun sebelumnya. Ranting-ranting pepohonan yang rendah hampir menyentuh kepala Pak Udin ketika ia mengayuh. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pepohonan. Suara seperti bisikan disertai dengan suara langkah kaki yang lembut, seolah-olah ada makhluk yang tak terlihat mengikuti mereka dari dalam hutan. Pak Udin semakin ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap fokus. Setiap kali ia mengayuh, ia bisa merasakan tatapan yang tak terlihat dari dalam kegelapan, seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Dalam hati ia berdoa agar perjalanan ini segera berakhir, tetapi jalanan yang mereka lalui nampak tidak berujung. "Mbak, saya benar-benar tidak tahu ini jalan kemana. Apa Mbak yakin kita ke arah yang benar?" Pak Udin mencoba lagi. Kali ini suaranya bergetar. Ia menanti dengan harapan bahwa wanita itu akan berbicara dan memberikannya petunjuk. Namun alih-alih menjawab, wanita itu hanya menoleh sedikit, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat. Pak Udin merasakan jantungnya hampir berhenti saat melihat sekilas wajah itu dingin, tanpa ekspresi, dengan mata yang nampak kosong. Pandangan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat Pak Udin merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Namun tiba-tiba becak Pak Udin terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia harus mengayuh dengan tenaga ekstra, hanya untuk menjaga becaknya tetap bergerak. Peluh mulai membasahi wajahnya, meskipun udara malam terasa sangat dingin. Kegelisahan yang ia rasakan semakin berubah menjadi kepanikan saat Pak Udin mencoba untuk melaju lebih cepat. Bayangan hitam besar melintas di depan mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Bayangan itu bergerak tanpa suara, melintas dari sisi jalan ke sisi lainnya, dan hilang begitu saja di balik pepohonan. Pak Udin hampir saja menghentikan becaknya, tapi perasaan bahwa ia tidak sendirian di tempat itu membuatnya terus bergerak. "Mbak, saya rasa kita harus berbalik," kata Pak Udin dengan suara putus asa. Ia berharap wanita itu akan setuju, atau setidaknya memberikan alasan untuk terus maju. Namun wanita itu hanya kembali diam, tanpa memberikan tanda-tanda untuk berhenti atau berbalik arah. Pak Udin semakin panik. Ia mengayuh sekuat tenaga, tetapi semakin ia mencoba melarikan diri, semakin becaknya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya ke arah yang berlawanan. Di tengah kepanikannya, Pak Udin mulai mendengar suara yang tidak wajar, suara tawa kecil yang terdengar di kejauhan. Namun perlahan semakin mendekat. Suara itu sangat pelan, tetapi mengandung kengerian yang tak terlukiskan. "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi?" teriak Pak Udin dalam hati. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Suara tawa itu semakin keras, semakin mendekat, seolah-olah datang dari segala arah. Pak Udin merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang, dan jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasakan akan pingsan. Akhirnya dalam kepanikan yang memuncak, Pak Udin berhenti mengayuh dan membiarkan becaknya meluncur pelan. Ia berharap wanita itu akan turun dan menghilang seperti bayangan yang salah dilihat. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun,
Suara tawa itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakan telinga, membuat Pak Udin menutup telinganya dengan kedua tangan. Jeritan itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Dengan gemetar Pak Udin memberanikan diri untuk melihat ke belakang lagi. Dan di saat itulah, ia menyadari bahwa kursi penumpang di becaknya telah kosong. Wanita itu telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Pak Udin terdiam dalam kebingungan dan ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tidak ada jejak, tidak ada suara lagi. Hanya jalan sepi yang diselimuti kabut tebal dan kegelapan malam. Dalam ketakutan yang mendalam, Pak Udin berbalik, berniat untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun ketika ia mulai mengayuh kembali, bayangan hitam besar yang tadi ia lihat kembali muncul. Kali ini tepat di depannya, menutupi seluruh jalan dengan kegelapan yang tidak alami. Pak Udin berteriak keras, dan tanpa sadar, semuanya menjadi gelap. Pak Udin terbangun dengan tubuh yang terasa lemah dan kepala yang pusing. Cahaya pagi yang lembut menerobos di antara dedaunan, menyinari wajahnya yang pucat dan berkeringat. Ia terbaring di tepi jalan, tepat di samping becaknya yang tergeletak miring. Butuh beberapa saat bagi Pak Udin untuk menyadari bahwa ia masih hidup. Namun perasaan lega itu segera digantikan oleh kegelisahan yang mendalam. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi bayangan tentang wanita misterius, jalanan yang diselimuti kabut, dan bayang hitam yang melintas cepat, semuanya berbaur dalam pikirannya, membuatnya menjadi bingung. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang nyata, tetapi bekas ketakutan itu masih terasa nyata di tubuhnya. Dengan susah payah, Pak Udin berdiri dan merapikan becaknya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia berada di sebuah tempat yang asing, sebuah persimpangan jalan kecil di tengah hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain, hanya pepohonan yang tinggi dan jalanan setapak yang nampak jarang dilewati. Astaga, di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Gumamnya dengan suara yang serak, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. Ia mencoba mengingat rute yang dilaluinya semalam, tapi ingatannya kabur. Yang ia ingat hanyalah bahwa ia mengikuti wanita itu menuju jalan yang semakin gelap dan aneh. Dan kemudian ia tidak yakin apa yang terjadi setelah itu. Mungkinkah ia pingsan? Atau mungkin itu semua hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata? Pak Udin memutuskan untuk tidak berlama-lama di tempat itu. Ia mengayuh becaknya, mencoba menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Semakin jauh ia mengayuh, semakin perasaan tidak nyaman menghantui dirinya. Meski matahari sudah mulai terbit, suasana hutan itu tetap suram. Seolah-olah cahaya matahari tidak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Setelah beberapa waktu mengayuh, Pak Udin akhirnya melihat sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu nampak usang dan tidak terawat, dengan cat yang sudah mengelupas dan jendela yang ditutup rapat. Namun di tengah perasaan takut dan kebingungannya, rumah itu terlihat seperti satu-satunya harapan untuk mendapatkan bantuan atau petunjuk. Dengan penuh kehati-hatian, Pak Udin berhenti di depan rumah itu. Ia melangkah turun dari becaknya dan berjalan menuju pintu depan yang nampak berat dan berdebu. Tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu kayu itu. "Permisi, apa ada orang di dalam?" Suara Pak Udin terdengar lirih, nyaris tenggelam dalam kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Beberapa detik berlalu tanpa ada jawaban. Pak Udin mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Permisi, tolong saya butuh bantuan.
Serunya dengan suara yang lebih lantang, berharap penghuni rumah itu mendengar atau mau membantunya. Suara kayu berderi tiba-tiba terdengar dari dalam rumah, dan Pak Udin bisa mendengar langkah kaki yang perlahan mendekati pintu. Setelah beberapa saat, pintu itu terbuka dengan pelan, memperlihatkan seorang lelaki tua yang nampak ringkih, dengan wajah keriput dan mata yang sayu. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh yang nampak sudah lama tidak diganti. "Ada apa? Siapa kamu?" tanya lelaki tua itu dengan suara serak dan penuh curiga. Matanya menatap Pak Udin dengan tajam. "Saya Udin, Pak, tukang becak dari kota. Saya tersesat di sini. Tadi malam ada sesuatu yang aneh terjadi, dan tiba-tiba saya terbangun di jalan ini," kata Pak Udin, berusaha menjelaskan situasinya, meski ia sendiri masih kebingungan. Lelaki tua itu mengerutkan dahi, seolah-olah sedang mencoba memahami kata-kata Pak Udin. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka pintu lebih lebar dan mengisyaratkan Pak Udin untuk masuk. "Masuklah, jangan bicara di luar. Ada yang perlu kita bicarakan," kata lelaki itu dengan suara rendah namun tegas. Pak Udin ragu sejenak, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang nampak gelap dan berdebu. Suasana di dalam rumah itu terasa dingin, meskipun di luar sudah mulai siang. Aroma kayu tua dan debu memenuhi udara, memberikan kesan bahwa rumah ini sudah lama tidak dihuni dengan baik. "Duduklah di sana," kata lelaki tua itu sambil menunjuk sebuah kursi kayu di dekat perapian yang sudah padam. Pak Udin duduk dengan canggung, matanya mengamati sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang tua dan buku-buku yang tertata rapi di rak kayu. Lelaki tua itu duduk di kursi seberang dan mengamati Pak Udin dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara. Suaranya terdengar berat dan dalam. "Kau bilang kau tersesat di sini, tapi aku rasa bukan hanya itu yang terjadi. Apa yang kau alami tadi malam?" Pak Udin menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya sebelum menceritakan apa yang ia alami. "Saya mengayuh becak seperti biasa, mencari penumpang sampai larut malam. Lalu saya bertemu dengan seorang wanita di jalan. Dia berdiri di sana sendirian, dan saya tawarkan tumpangan. Tapi setelah itu, semuanya menjadi aneh. Jalannya semakin gelap dan asing. Lalu saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu tidak banyak berbicara, hanya menunjuk jalan. Dan tiba-tiba, saya tidak ingat apa-apa lagi." Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk seolah-olah ia sudah menduga apa yang akan diceritakan oleh Pak Udin. "Wanita itu, apakah kau melihat wajahnya?" tanyanya dengan nada yang lebih serius. Pak Udin terdiam sejenak, mengingat kembali momen ketika ia melihat sekilas wajah wanita itu. "Saya melihat wajahnya, tapi hanya sebentar. Wajahnya pucat, matanya nampak kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya." Lelaki tua itu terdiam, pandangannya menjadi lebih serius. "Kau bukan yang pertama, Pak Udin. Sudah banyak yang mengalami hal serupa. Wanita itu, dia bukan manusia. Dia arwah gentayangan yang sering muncul di sekitar jalan ini. Mereka bilang dia adalah arwah seorang wanita yang meninggal dengan cara yang mengerikan bertahun-tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, rohnya tidak pernah tenang. Dia sering muncul di malam hari, mencari orang yang bisa dibawa ke dalam dunianya yang penuh kegelapan." Pak Udin merasa darahnya membeku mendengar penjelasan pria tua itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengalaman anehnya tadi malam bisa membawa sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan.
Apa maksud Bapak arwah gentayangan? Tapi saya masih hidup. Bagaimana mungkin saya bisa selamat? Tanya Pak Udin dengan suara yang bergetar. Lelaki tua itu menarik nafas dalam, seolah-olah mencari cara untuk menjelaskan sesuatu yang sulit diterima akal. Kau selamat, Pak Udin, karena ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk menyerah. Mungkin doa yang kau panjatkan tadi malam, atau mungkin karena kau masih memiliki alasan kuat untuk terus hidup. Tapi tidak semua orang seberuntung kau, Pak Udin. Banyak yang tidak pernah kembali setelah bertemu dengan arwah itu. Pak Udin merasa jantungnya berdetak cepat. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Bagaimana saya bisa kembali ke kota? Lelaki tua itu menatap Pak Udin dengan penuh belas kasihan. Kau harus segera pergi dari sini, Pak Udin. Jangan biarkan dirimu tertahan lebih lama di tempat ini. Jalan kembali ke kota mungkin sulit ditemukan. Tapi jika kau tetap tenang dan tidak membiarkan rasa takut menguasaimu, kau bisa keluar dari hutan ini. Pak Udin mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Ia berdiri dengan gemetar, bersiap untuk meninggalkan rumah itu. Tapi ingatlah Pak Udin, tambah lelaki tua itu sebelum Pak Udin melangkah keluar. Jika kau merasa ada sesuatu yang mengikutimu di belakang, jangan pernah menoleh. Apapun yang terjadi, teruslah berjalan sampai kau keluar dari hutan ini. Dengan kata-kata itu terngiang di telinganya, Pak Udin meninggalkan rumah tua itu. Ia kembali ke becaknya, mengayuh dengan sekuat tenaga menjauh dari rumah tersebut, berusaha menemukan jalan keluar dari hutan yang seakan-akan tidak memiliki ujung. Sementara itu di belakang bayangan hitam mulai bergerak di antara pepohonan, seolah-olah mengikuti setiap langkahnya. Pak Udin berusaha keras untuk tidak menoleh, mengingat pesan lelaki tua itu. Namun semakin jauh ia menggayuh, semakin berat rasanya untuk mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari belakang. Angin mulai bertiup kencang, membawa suara yang tidak jelas dari dalam hutan. Pak Udin menggigit bibirnya menahan ketakutan yang semakin memuncak. Tolong ya Tuhan, bantu aku keluar dari sini, bisiknya dengan suara yang lirih. Ia terus mengayuh tanpa berhenti, tanpa menoleh, meskipun perasaan bahwa ada sesuatu yang mengejarnya semakin kuat. Jalanan di depannya mulai terang sedikit demi sedikit, dan akhirnya setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, Pak Udin melihat cahaya terang di kejauhan, cahaya yang ia yakini sebagai jalan keluar dari hutan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Pak Udin mengayuh lebih cepat, hingga akhirnya ia keluar dari hutan dan kembali ke jalan yang ia kenal. Hatinya berdebar-debar dengan perasaan lega yang luar biasa. Namun ia tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantuinya seumur hidup. Saat ia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, hutan itu nampak sunyi dan gelap, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di sana. Tetapi Pak Udin tahu, di dalam kegelapan hutan itu, sesuatu masih mengintai, menunggu korban berikutnya yang mungkin tidak seberuntung dirinya. Setelah berhasil keluar dari hutan yang penuh misteri, Pak Udin tidak langsung kembali ke rumahnya. Ia merasa tidak nyaman dan pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Cahaya pagi yang seharusnya membawa rasa tenang, justru terasa seperti tirai tipis yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Ia mengayuh becaknya tanpa tujuan pasti, hanya ingin menjauh dari tempat itu. Namun langkahnya berhenti ketika ia menyadari bahwa ia sedang berada di tepi sungai yang berair tenang. Sungai itu adalah salah satu tempat yang sering ia lewati saat berangkat bekerja, dan biasanya ia merasa damai saat berada di sini. Tapi hari itu kedamaian itu terasa berbeda.
Ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirinya, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Pak Udin duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Ia mencoba menenangkan dirinya. Saat ia duduk di sana, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia mencoba mencari-cari dalam ingatannya sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan pengalaman aneh yang baru saja ia alami. Dan perlahan-lahan, ingatan-ingatan lama yang sudah terkubur dalam benaknya mulai muncul ke permukaan. Belasan tahun yang lalu ketika Pak Udin masih muda, ada seorang wanita di kampungnya yang terkenal karena kecantikannya. Namanya Ratna. Ratna adalah bunga desa, seorang gadis yang selalu menarik perhatian banyak lelaki. Namun Ratna tidak pernah menunjukkan minat pada siapapun. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendiri, berjalan-jalan di sekitar desa atau duduk di tepi sungai sambil memandangi air yang mengalir. Pak Udin yang saat itu masih seorang pemuda, diam-diam jatuh cinta kepada Ratna. Ia sering melihat Ratna dari kejauhan, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk mendekatinya. Meski begitu, ia sering mendengar cerita-cerita tentang Ratna dari penduduk desa, cerita yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Ada yang bilang bahwa Ratna memiliki kekuatan aneh. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sering melihat berbicara sendiri di tempat-tempat yang sepi. Suatu hari Ratna menghilang secara misterius. Seluruh desa digemparkan oleh kehilangannya. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, tetapi tidak ada satupun yang menemukan jejaknya. Yang tersisa hanyalah rumor-rumor aneh yang beredar di kalangan penduduk desa, bahwa Ratna telah diambil oleh makhluk halus, atau ia sendiri yang memilih untuk menghilang dari dunia ini. Pak Udin saat itu merasa sangat terpukul dengan hilangnya Ratna. Meski ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya, kehilangan Ratna meninggalkan luka yang mendalam di hatinya. Ia tidak pernah benar-benar melupakan Ratna, meskipun waktu telah berlalu dan hidupnya terus berjalan. Saat ingatannya muncul kembali, Pak Udin tiba-tiba merasa ada hubungan antara pengalaman aneh yang baru saja ia alami dengan masa lalunya. Tapi ia tidak bisa memastikan apa hubungan itu. Apakah mungkin wanita yang ia temui semalam adalah Ratna, atau mungkin hanya kebetulan belaka? Di tengah kebingungannya, suara seseorang memanggil namanya dari arah belakang. Pak Udin. Pak Udin terkejut dan menoleh. Di sana berdiri seorang pria yang nampak sedikit lebih muda darinya, dengan wajah yang terlihat khawatir. Pak Udin, kamu kenapa duduk di sini? Aku lihat becakmu tadi. Kukira kamu mungkin butuh bantuan. Pak Udin mengenali pria itu sebagai Pak Budi, seorang kenalannya juga yang bekerja sebagai tukang becak di kota itu. Mereka sering bertemu di pangkalan becak, berbagi cerita dan sesekali saling membantu jika salah satu dari mereka mengalami masalah. Pak Budi, Pak Udin menghela nafas panjang, mencoba meredakan kekacauan di dalam pikirannya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semalam ada sesuatu yang aneh terjadi padaku. Pak Budi duduk di samping Pak Udin, menatapnya dengan penuh perhatian. Coba ceritakan Pak Udin, mungkin aku bisa membantumu. Pak Udin kemudian menceritakan semuanya tentang wanita misterius yang ia temui, perjalanan ke jalan yang gelap dan aneh, serta bayangan hitam yang mengikutinya. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua di rumah terpencil di tengah hutan, dan bagaimana ia akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Pak Budi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah Pak Udin selesai bercerita, Pak Budi menghela nafas panjang. Pak Udin, aku pernah mendengar cerita tentang hantu wanita yang sering muncul di jalan sepi, terutama di malam hari.
Banyak orang bilang, hantu itu adalah arwah seorang wanita yang meninggal dengan cara yang mengerikan dan tidak bisa tenang. Aku tidak pernah tahu apakah cerita itu benar, tapi yang pasti, apa yang kamu alami itu tidak bisa dianggap enteng. Pak Udin menatap Pak Budi dengan rasa cemas. Jadi menurutmu, wanita itu memang hantu? Pak Budi mengangguk pelan. Bisa jadi, Pak Udin. Dan kalau benar, kamu harus hati-hati. Arwah seperti itu biasanya tidak akan membiarkan orang yang melihatnya pergi begitu saja. Mereka akan terus menghantui sampai tujuan mereka tercapai. Pak Udin merasakan ketakutan yang kembali menguasai dirinya. Tapi aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku. Aku tidak pernah melakukan apa-apa padanya. Pak Budi terdiam sejenak, seolah-olah sedang berpikir keras. Mungkin ada sesuatu di masa lalumu yang berkaitan dengan dia. Kadang-kadang arwah gentayangan itu muncul karena ada ikatan yang belum selesai di dunia ini. Tadi kamu bilang, kamu pernah kenal dengan seorang wanita yang menghilang secara misterius di masa lalu. Mungkin ada hubungan antara wanita itu dengan yang kamu temui semalam. Pak Udin merasa dadanya semakin sesak. Ratna? Tapi apa mungkin itu dia? Tapi Ratna sudah lama menghilang. Pak Budi menepuk bahu Pak Udin, mencoba memberikan dukungan. Kadang-kadang jawaban atas misteri seperti ini tidak bisa ditemukan dengan mudah. Tapi yang pasti, kamu harus mencari tahu lebih lanjut. Mungkin ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk membantu arwah itu agar tenang. Pak Udin terdiam, merenungkan kata-kata Pak Budi. Ia merasa bahwa ada kebenaran di balik ucapan temannya itu. Mungkin pertemuannya dengan wanita misterius itu bukanlah kebetulan. Kamu benar, Pak Budi. Aku harus mencari tahu lebih lanjut tentang ini. Mungkin dengan cara begitu, aku bisa menemukan cara untuk menghentikan gangguan ini, kata Pak Udin dengan suara yang lebih mantap. Pak Budi tersenyum tipis. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Jangan khawatir, kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Dengan perasaan yang sedikit lebih lega, Pak Udin bangkit dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi. Mereka berdua kemudian berjalan menuju ke becak Pak Udin yang masih terparkir di tepi jalan. Kemudian Pak Udin dan Pak Budi kembali ke kota dengan perasaan yang campur aduk. Sepanjang perjalanan, pikiran Pak Udin terus berputar-putar, mencoba mengkaitkan setiap kejadian aneh dengan masa lalunya, terutama tentang Ratna, wanita yang dulu pernah mengisi hatinya dengan diam-diam. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di tepi sungai, Pak Udin memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang misteri yang menyelimuti Ratna. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan sosok wanita itu bukanlah kebetulan semata. Sore itu Pak Udin memutuskan untuk mendatangi rumah seorang tetua desa yang bernama Pak Karim. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah desa dan kejadian aneh di sekitarnya. Pak Karim adalah orang yang bijak, dan meskipun sudah berusia lanjut, ingatannya masih tajam. Pak Udin tiba di rumah Pak Karim ketika senja mulai turun. Rumah itu terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuat suasananya terasa sejuk. Pak Udin mengetuk pintu kayu yang mulai lapuk itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar dari dalam, diikuti oleh derit pintu yang terbuka perlahan. "Pak Udin, masuklah," ujar Pak Karim dengan senyum yang ramah. Meski sudah tua, suaranya masih terdengar penuh energi. "Ada apa kau datang kemari? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu." Pak Udin tersenyum canggung.
Sedikit terkejut dengan ketepatan Pak Karim dalam membaca suasana hatinya. Ia mengikuti Pak Karim masuk ke dalam rumah, lalu duduk di sebuah kursi kayu yang nampak sudah usang, tapi masih kokoh. Ruangan itu sederhana, dengan rak-rak penuh buku dan benda-benda antik yang mungkin sudah ada selama puluhan tahun. "Aku butuh bantuan Pak Karim," Pak Udin memulai dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang terjadi padaku, dan aku merasa ini ada hubungannya dengan masa laluku, dengan Ratna." Pak Karim terdiam sejenak, nampak dia berpikir. "Ratna ya, sudah lama sekali aku tidak mendengar nama itu. Banyak yang sudah melupakan kejadian itu, tapi nampaknya tidak denganmu." Pak Udin mengaku pelan, kemudian menceritakan semua yang ia alami, mulai dari pertemuannya dengan wanita misterius itu, hingga rasa takut yang terus menghantuinya sejak malam itu. Pak Karim mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun memotong cerita Pak Udin. Setelah Pak Udin selesai, Pak Karim menghela nafas panjang dan memejamkan matanya sejenak, seolah-olah sedang merenung. "Aku sudah mendengar banyak cerita tentang arwah gentayangan di desa ini," kata Pak Karim akhirnya. "Tapi ceritamu ini terasa berbeda. Jika benar arwah itu adalah Ratna, mungkin ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menahan rohnya di dunia ini." Pak Udin menatap Pak Karim dengan cemas. "Apa yang bisa aku lakukan, Pak Karim? Aku tidak pernah melakukan apa-apa padanya. Aku bahkan tidak pernah punya keberanian untuk berbicara dengannya saat dia masih hidup." Pak Karim tersenyum tipis. "Kadang-kadang masalahnya bukan tentang apa yang kau lakukan, tapi tentang apa yang kau tidak lakukan. Ratna adalah seorang wanita yang penuh misteri. Banyak yang mengatakan dia memiliki kekuatan atau kemampuan yang tidak dimiliki orang lain." Pak Udin mengerutkan dahinya, mencoba memahami maksud dari ucapan Pak Karim. "Tapi bagaimana aku bisa tahu apa yang dia inginkan? Bagaimana aku bisa menolongnya?" Pak Karim berdiri dan berjalan ke arah sebuah lemari tua. Ia membuka pintu lemari itu dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah tampak usang. Kotak itu dihiasi dengan ukiran-ukiran halus, terlihat seperti benda kuno yang berharga. "Kotak ini," kata Pak Karim sambil menyerahkannya kepada Pak Udin, "adalah kepunyaan Ratna. Setelah dia menghilang, kotak ini ditemukan di tepi sungai, tempat di mana dia sering duduk sendiri. Tidak ada yang tahu apa isinya, karena tidak ada yang berani membukanya. Mungkin di dalamnya kau bisa menemukan jawabannya." Pak Udin menerima kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ada sesuatu yang aneh tentang kotak itu, seolah-olah ia bisa merasakan energi yang terpancar darinya. "Aku harus membukanya," Pak Karim mengangguk. "Jika kau benar-benar ingin membantu Ratna, mungkin ini adalah satu-satu caranya. Tapi ingat Pak Udin, apapun yang kau temukan di dalamnya, kau harus siap untuk menerimanya. Terkadang kebenaran bisa lebih mengerikan dari yang kita bayangkan." Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Pak Udin mengucapkan terima kasih kepada Pak Karim dan beranjak pulang dengan kotak itu di tangannya. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruangan tamu yang sederhana, menatap kotak kayu yang tergeletak di atas meja. Malam sudah semakin larut, dan suara jangkrik di luar rumah memberikan irama monoton yang menambah suasana mencekam. Pak Udin mengambil nafas panjang, kemudian dengan hati-hati membuka kotak itu. Di dalamnya ia menemukan sebuah kain putih yang dilipat dengan rapi, dan di bawah kain itu ada sebuah buku catatan kecil. Buku itu nampak usang dengan halaman yang sudah menguning karena dimakan oleh waktu. Dengan tangan yang gemetar, Pak Udin membuka buku itu dan mulai membacanya.
Halaman pertama hanya berisi tulisan tangan Ratna yang halus, mencatat tanggal yang nampaknya seperti sebuah diari. Pak Udin membalik halaman demi halaman, dan saat ia membaca, sebuah cerita mulai terungkap. Ratna menulis tentang kesepiannya, tentang bagaimana ia merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Ia juga menulis tentang perasaannya terhadap seseorang yang selalu diam-diam ia perhatikan dari kejauhan. Pak Udin mulai merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ia menyadari bahwa orang yang dimaksud Ratna dalam tulisannya itu adalah dirinya sendiri. Aku selalu melihatnya dari jauh, tulis Ratna di salah satu halaman. Mas Udin, pria yang sederhana, tapi penuh perhatian. Aku berharap suatu hari dia akan mendekatiku, tapi itu tidak pernah terjadi. Aku takut untuk memulainya, takut jika dia tidak merasakan hal yang sama. Jadi aku hanya bisa mengagumi dalam diam. Pak Udin tertegun. Selama ini ia tidak pernah tahu bahwa Ratna memiliki perasaan yang sama dengannya. Ia merasa hatinya semakin berat, seperti ada beban yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Di halaman terakhir buku itu, tulisan Ratna semakin tergesa-gesa dan tidak beraturan, seolah-olah ia menulis dengan perasaan yang penuh tekanan. Malam ini aku akan pergi ke sungai. Jika aku tidak kembali, mungkin itu yang terbaik. Mungkin di tempat yang tenang ini, aku akan menemukan kedamaian. Pak Udin merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya, dan tanpa ia sadar, air mata mulai mengenangi matanya. Ia tidak pernah tahu bahwa Ratna merasakan begitu tertekan, begitu putus asa. Dan sekarang, arwah Ratna mungkin belum tenang karena perasaan yang tidak pernah tersampaikan itu. Dengan hati yang berat, Pak Udin memutuskan untuk pergi ke tepi sungai tempat Ratna sering menghabiskan waktunya. Malam itu bulan bersinar penuh, menerangi jalanan dengan cahaya pucat yang menambah suasana mencekam. Pak Udin berjalan dengan langkah yang berat, membawa buku catatan itu bersamanya. Saat tiba di tepi sungai, Pak Udin duduk di tempat yang sama di mana Ratna dulu sering duduk. Ia membuka buku itu lagi, membaca halaman terakhir yang ditulis dengan penuh emosi. Angin malam bertiup lembut, seolah-olah membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ratna, bisik Pak Udin, suaranya gemetar. Aku tidak pernah tahu, aku minta maaf. Jika saja aku berani, mungkin semuanya akan berbeda. Malam itu di tepi sungai yang sunyi, Pak Udin merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di sekitarnya. Ia menutup mata dan mencoba merasakan, mencoba berbicara dalam diam kepada Ratna, arwah yang mungkin masih terperangkap di dunia ini karena cinta yang tidak pernah terungkap. Ratna, jika kau mendengarku, aku ingin kau tahu bahwa aku juga menyayangimu. Maafkan aku karena tidak punya keberanian untuk mengatakan saat itu. Maafkan aku, Ratna. Tidak ada suara yang menjawab, hanya gemersik angin dan suara air yang mengalir pelan. Namun di dalam hati Pak Udin, ia merasa bahwa Ratna mungkin sudah mendengarkan dan menerima kata-katanya. Perlahan perasaan damai mulai mengisi hatinya, menggantikan ketakutan yang sebelumnya menguasai dirinya. Pak Udin membuka matanya dan menatap bulan yang menggantung di langit malam. Ia merasa bahwa beban di hatinya telah terangkat, bahwa Ratna mungkin sudah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pak Udin tahu bahwa ia juga bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Ia berdiri menyeka air matanya dan berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Malam itu untuk pertama kalinya setelah kejadian aneh itu, Pak Udin bisa tidur dengan nyenyak, merasa bahwa segala sesuatu akhirnya berada di tempatnya. Bayangan-bayangan masa lalu yang dulu menghantuinya, kini telah berubah menjadi kenangan yang tenang dan damai.
Ratna wanita yang dulu ia kagumi dalam diam, kini bisa beristirahat dengan tenang, dan begitu pula dengan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.